Lokomotif uap ini merupakan lokomotif pertama yang mencapai kecepatan 100 mil per jam atau 160 km per jam pada tahun 1934. Karena kecepatannya tersebut menjadikan lokomotif ini salah satu lokomotif uap yang paling terkenal di dunia. Inilah The Flying Scotsman. The Flying Scotsman pertama kali dibangun oleh pabrik kereta api Doncaster Railway untuk perusahaan Aylmer atau London and North Eastern Railway pada tahun 1923. Pada saat itu, lokomotif uap ini dirancang oleh insinyur terkenal bernama Sir Nigel Gresley. Lokomotif uap The Flying Scotsman sendiri awalnya digunakan untuk menarik kereta penumpang dengan rute London ke Edinburgh. The Flying Scotsman juga menjadi salah satu kereta yang paling ikonik, tidak hanya karena kecepatannya, tetapi juga karena perannya dalam memperkenalkan kenyamanan serta efisiensi dalam perjalanan kereta api jarak jauh. Sehingga kereta ini dapat menarik perhatian banyak orang dan kemudian menjadi salah satu simbol utama perkeretaapian di Inggris. Kemudian, desain dari lokomotif uap The Flying Scotsman juga merupakan salah satu contoh terbaik dari desain lokomotif uap buatan Inggris pada abad ke-19 hingga ke-20. Dan lokomotif uap The Flying Scotsman ini masuk ke dalam lokomotif uap tipe Pacific atau berkonfigurasi roda 462, yang berarti lokomotif dengan 4 roda di depan, kemudian 6 roda penggerak utama dan 2 roda belakang untuk menjaga stabilitas lokomotif. Lokomotif The Flying Scotsman sendiri mulai beroperasi pada tanggal 24 Februari tahun 1923 dengan nomor GNR 1472. Pada saat itu, perusahaan Aylmer belum memutuskan skema penomoran untuk lokomotif dan jenis kereta yang dikelolanya. Lalu, mengapa lokomotif GNR 1472 ini diberikan nama The Flying Scotsman oleh Aylmer? Jadi, pada bulan Februari 1924, lokomotif ini mendapatkan tugas untuk menarik kereta ekspres antara London King's Cross ke Edinburgh. Karena layanan tersebutlah penamaan The Flying Scotsman ini diberikan, yang kemudian juga lokomotif The Flying Scotsman diberi nomor baru, yaitu 4472. Keistimewaan dari The Flying Scotsman adalah desainnya yang canggih pada saat itu. Juga dilengkapi dengan tender besar untuk menampung lebih banyak bahan bakar dan air, sehingga lokomotif ini bisa melaju lebih jauh tanpa harus sering berhenti. Kemampuan ini tentunya sangat berguna dalam perjalanan jarak jauh, seperti rute London ke Edinburgh. Selain rute London ke Edinburgh, The Flying Scotsman juga digunakan dalam berbagai layanan kereta uap lainnya, termasuk layanan-layanan kereta ekspres antar kota. Meskipun perjalanan antar kota pada zaman itu memerlukan beberapa pemberhentian untuk pengisian bahan bakar dan air, lokomotif The Flying Scotsman juga tetap menjadi simbol efisiensi dan kemewahan transportasi kereta api pada masa itu. Kemudian, ketika Aylmer memutuskan untuk menjadikan The Flying Scotsman layanan non-stop untuk pertama kalinya, lokomotif ini menyelesaikan perjalanan sejauh 392 mil atau 631 km dalam waktu 8 jam dan 3 menit. Dalam perjalanan non-stop ini, The Flying Scotsman menggunakan tender yang lebih besar, sehingga dapat menampung 1 ton batu bara. Dan juga dilengkapi dengan koneksi koridor antar tender untuk mempermudah pergantian masinis dan pemadam kebakaran saat kereta sedang bergerak. Pengisian airnya pun dilakukan ketika kereta sedang berjalan. Air diisi ulang dari sistem palung air yang terpasang di beberapa tempat sepanjang rutenya. Seperti yang disebutkan di awal, pada tanggal 30 November 1934, The Flying Scotsman menjadi lokomotif uap pertama yang mencapai kecepatan resmi 100 mil per jam atau 161 km per jam. Meskipun sebenarnya lokomotif 3440 City of Truro milik Great Western Railway dilaporkan telah mencapai kecepatan yang sama pada tahun 1904, namun rekor tersebut tidak resmi, sehingga hanya The Flying Scotsman lah yang tercatat secara resmi. Dari beberapa capaiannya tersebut, akhirnya The Flying Scotsman selalu menjadi lokomotif andalan Aylmer.
Bahkan dalam acara pameran Kekaisaran Inggris pun, lokomotif The Flying Scotsman ini yang ditampilkan oleh Elner pada kategori pameran kereta api. Pada 1 Januari 1948 terjadi nasionalisasi pada kereta api di Inggris. Undang-Undang Transportasi 1947 lah yang menjadi patokan nasionalisasi tersebut dan merupakan undang-undang Parlemen Inggris Raya. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, jaringan kereta api seperti angkutan jarak jauh dan berbagai jenis transportasi lainnya dinasionalisasi dan berada di bawah administrasi Komisi Transportasi Inggris. Karena nasionalisasi tersebut, The Flying Scotsman diganti nomornya menjadi E103 selama beberapa bulan, sebelum pada akhirnya hampir semua lokomotif Elner ditambah nomor 60.000, dan nomor The Flying Scotsman pun kembali berubah dari E103 menjadi 60103. Secara spesifikasi umum, lokomotif uap ini menggunakan ukuran roda standar gauge internasional, yaitu 1435 mm. Dengan biaya membangun lokomotif uap kelas A3 ini sebesar 7.944 euro atau sekitar 135 jutaan rupiah, pada saat itu tentu saja angka ini terbilang sangat besar. Dan dengan biaya tersebut, lokomotif uap ini dipasangkan mesin uap bertekanan tinggi dengan ukuran silinder besar, yang tentu saja tujuannya untuk dapat menghasilkan tenaga yang besar juga untuk menggerakkan lokomotif ini. Sehingga sekitar 2.000 tenaga kuda dapat dihasilkan The Flying Scotsman pada kecepatan tinggi. Selain itu, mesinnya juga sudah dilengkapi dengan teknologi superheating yang memungkinkan mendapatkan uap yang lebih panas dan lebih efisien ketika digunakan untuk menggerakkan piston lokomotifnya. Namun, setelah beroperasi sekitar 40 tahunan dan mencapai 3.200.000 kilometer perjalanan, terdengar rumor bahwa British Railway akan menjual lokomotif The Flying Scotsman menjadi besi tua. Mendengar hal itu, The Grassley A3 Preservation Society mengumumkan kampanye mereka untuk menyelamatkan lokomotif terkenal di dunia The Flying Scotsman pada tahun 1963. Namun, usaha untuk membeli lokomotif uap The Flying Scotsman seharga 3.000 euro saat itu tidak berhasil dilakukan. Akhirnya, seorang pengusaha sekaligus pelestari kereta api bernama Alan Pegler turun tangan. Alan Pegler membeli lokomotif uap The Flying Scotsman seharga 3.500 euro kepada British Railway, atau setara dengan 92.573 euro saat ini. Pada saat itu, Alan Pegler bekerja sama dengan British Railway untuk memberikan layanan kereta api yang ditarik oleh lokomotif The Flying Scotsman. Setelah beberapa tahun digunakan oleh Pegler, akhirnya lokomotif uap ini mengalami perbaikan, yaitu pada musim dingin 1968 hingga 1969. Setelah dilakukan perbaikan, pemerintah setempat mendukung Pegler untuk menjalankan The Flying Scotsman di Amerika Serikat dan Kanada dengan menarik 9 kereta yang sekaligus untuk mempromosikan ekspor Inggris. Tahap pertama perjalanan dimulai pada Oktober 1969 dengan perjalanan dari Boston ke Atlanta, melalui New York City dan Washington DC, dan seterusnya hingga Texas. Meskipun berhasil memulai, perjalanan ini mengalami masalah karena undang-undang anti uap yang ketat di beberapa negara bagian dan menganggap mesin lokomotif uap dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Yang kemudian, The Flying Scotsman tidak diizinkan untuk berjalan kecuali ditarik oleh lokomotif diesel atau lokomotif listrik. Dan setelah melalui banyak perjalanan dan juga beberapa polemik yang terjadi saat mengoperasikan The Flying Scotsman, ternyata Pegler memiliki hutang sebesar 132.000 euro dan beberapa tagihan lainnya yang belum terbayar. Karena hal itulah Pegler menyatakan dirinya bangkrut. Pada akhirnya, The Flying Scotsman kembali mengalami ketidakjelasan masa depan ketika Pegler menyatakan dirinya bangkrut tersebut. Namun, di tengah ketidakjelasan masa depan The Flying Scotsman, seorang pengusaha bernama William McAlvin mau membantu menyelamatkan masa depan lokomotif ini.
William membantu membayarkan hutang-hutang operasional The Flying Scotsman yang belum terbayar oleh Pegler sekaligus membeli lokomotif ini seharga 25.000 euro kepada Pegler. Dan selama dioperasikan dengan kepemilikan William McAlpin dari 1973, pada akhirnya di tahun 1995 lokomotif ini kembali berganti kepemilikan. Masalah yang dialami Pegler pada saat memiliki The Flying Scotsman terjadi juga pada William McAlpin. William mengalami masalah finansial yang membuatnya harus menjual The Flying Scotsman. Mendengar hal itu, seorang pengusaha bernama Tony Marchington yang terkenal dalam gerakan pelestarian lokomotif uap membeli lokomotif The Flying Scotsman beserta satu set gerbong Pullman dan depo Southall seharga 1,5 juta euro. Setelah membeli The Flying Scotsman, perbaikan besar pun dilakukan oleh Tony Marchington yang menghabiskan biaya sekitar 1 juta euro. Perbaikan tersebut juga termasuk perubahan pada corak yang dicat ulang dengan warna Elner Apple Green dan diberi nomor ulang 4472. Perjalanan The Flying Scotsman bersama Tony Marchington ternyata tidak cukup lama. Sebelum akhirnya di tahun 2004, Tony Marchington menyatakan dirinya bangkrut dan mengumumkan kerugian 474.619 euro serta hutang 1,5 juta euro kepada Barclays Bank. Di tengah kekhawatiran bahwa lokomotif The Flying Scotsman dapat berpindah ke tangan asing, Museum Kereta Api Nasional di York mengumumkan akan mengajukan penawaran terhadap lelang lokomotif ini dan mencari dana tambahan dengan kampanye Save Our Scotsman. Museum Kereta Api Nasional ini akhirnya berhasil memenangkan lelang sebesar 2,3 juta euro dan membuat The Flying Scotsman menjadi kepemilikan publik dan bagian dari koleksi nasional NRM. Sebagian besar uang lelang tersebut berasal dari hibah sebesar 1,8 juta euro, yaitu dari National Heritage Memorial Fund. Kemudian yang berasal dari hasil sumbangan publik sekitar 350.000 euro. Dan sekitar 70.000 euro berhasil dikumpulkan oleh surat kabar The Yorkshire Post. Itulah sekilas The Flying Scotsman, salah satu lokomotif uap paling terkenal di dunia.